Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa belum? Mamanya gak masak, Ibu. Kenapa gak masak? Kedulnya mau mama. Soalnya masih subuh, jadi kalau masih subuh itu suka malas. Oh, masih subuh. Iya. Bilangin ke mamanya jangan malas-malas. Siapin sarapan buat anaknya. Oke. Sebelum ke pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Ayo. Oke, siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas, mencapai di tangan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takut, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ular melingkar di atas pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Nah, maaf Ibu nih ada sedikit. Sapa pila, Ibu. Amin, terima kasih Desi. Oke, bagi yang namanya dipanggil, kalian menyebutkan atau menunjukkan rasa kalian hari ini atau emosi kejujuran tentang diri kalian masing-masing. Contoh, misalkan Ibu panggil Eka, nah Eka itu sudah sedih, berarti emosinya kayak gimana ya? Nah, kayak gitu. Paham gak? Paham, Bu. Oke, siap ya? Ya. Oke, baik. Ida Anissa. Semangat, semangat, Bu. Oke, hebat. Tijania. Ayo semangat. Oke. Kemudian Neng Nisa. Semangat. Gimana semangatnya? Aku hari ini semangat tapi sedih, Bu Guru. Kenapa? Karena tadi aku tidak diantarin mama. Oke, kita usah dianterin, harus belajar mandiri. Harus belajar mandiri. Kalau nggak diantar harus tetap semangat. Semangat. Paham ya? Di sini sama siapa aja yang diantar sama mamanya? Aku Aku diantar. Besok-besok jangan diantar ya, harus sendiri. Aku juga sendiri, Bu. Berani. Iya, berani sendiri. Oke, lanjut lagi ya. Dea. Semangat. Oke. Eka. Semangat. Oke, alhamdulillah kita semangat belajar. Bu, aku nggak dipanggil. Oh, iya. Ibu nggak jahat. Ya udah, Desi ada Desi. Aku sedih. Kenapa sedih? Ibu yang nggak manggil aku. Oh, ya udah maaf Desi. Gimana udah semangat sekarang? Semangat. Harus semangat belajar bersama. Oke anak-anak, tadi kita sudah memulai pembukaan dengan berbagai emosi kalian pada hari ini. Nah hari ini Ibu akan membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah keragaman budaya Indonesia, dan yang terpenting nanti kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan mengenai kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Lanjut ya, sebentar. Nah, sebelum ke materi selanjutnya nih, Ibu mau tahu dulu nih, masih ingat gak apa saja sih contoh budaya daerah di Indonesia yang kalian ketahui? Apa ayo? Yang tahu acungkan tangan, nanti Ibu beri reward, beri hadiah. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa Bu? Itu contoh budaya daerah Indonesia kan banyak tuh contohnya. Bu, daerah Sunda ya Ibu. Nah, bagus, pintar. Seperti Jaipong itu dari daerah mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ada lagi nggak? Selain tarian itu banyak lagi makanan juga kan itu bisa. Apa makanan contohnya? Combrol. Combrol, lotek itu adalah
ciri khas makanan dari daerah kita Sunda ya. Baju apa? Baju adat. Baju adat. Iya, ada rumah adat Iya. ya, pinter. Terus yang kedua, mengapa penting untuk melestarikan budaya? Kenapa sih kita tuh penting untuk menjaga budaya kita? Supaya identitas negara kita tidak hilang tuh. Bagus, supaya identitas kita tidak hilang ya, tidak luntur. Supaya anak kita nanti tahu. Tahu ya rumah adatnya apa, terus tarian adatnya bagaimana, terus makanannya juga. Apalagi kan di sekarang itu makanan-makanan dari daerah luar tuh seperti pizza, burger, terus apalagi. Jadi keseharian anak-anak itu lebih menyukai seperti itu dibanding comro, gegetuknya. Masih kene resep tuh gegetuk terang tuh. Tahu nggak? Nggak suka ya. Tuh kan, kalau misalkan bisa suka. Oh, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, nanti meskipun tidak suka, tapi setidaknya kita tahu ya, itu adalah salah satu contoh budaya kita. Apalagi kan kita di budaya Sunda. Oke. Nah, keragaman budaya di Indonesia itu mencakup berbagai adat istiadat, seni, tradisi, dan juga nilai-nilai yang berbeda di setiap daerah. Contohnya tadi seperti tari pendet. Tari pendet itu dari apa? Dari mana? Bali. Terus baju kebaya dari mana? Jawa. Terus rumah gadang, contohnya dari mana? Dari Minangkabau, pinter. Nah, kenapa sih penting melestarikan budaya? Ada yang mau bantu ibu nggak? Udah pada bisa baca semua kan? Coba siapa yang mau bantu baca? Oke, bisa, silahkan baca. Budaya sebagai identitas bangsa. Ya. Melestarikan budaya untuk generasi mendatang sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Nah, itu ya, itu pentingnya melestarikan budaya. Terima kasih Nisa. Berikan bersama buat Nisa. Rani. Nah, sebelum kita ke materi permasalahan-permasalahan, coba ibu mau nih kalian mengamati gambar di atas. Ini ada gambar A, itu ada gambar B. Coba lihat. Silahkan amati. Ibu kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah bisa membaca? Udah. Lihat di gambar 1 itu sedang ngapain? Main petak umpet. Main petak umpet. Itu ada berapa orang itu? 4 orang ya. Yang satu menjadi Kucing. kucing atau penjaganya yang gini ya. Kalian pernah nggak main petak umpet? Nah, sering ya, bagus. Itu contohnya kita melestarikan budaya kita ya. Terus gambar yang kedua itu apa? Bermain gadget ya, bermain game online gitu kan ya. Nah, di belakangnya itu ada temannya. Dia menyapa temannya sendiri, halo. Tapi saking dianya bermain asik, bermain gadget, bermain game online, dia tidak tahu kalau ada temannya. Jadi di sekarang itu kalau misalkan ada teman-teman yang sedang berkelompok bermain itu tidak ada lagi mata yang saling menatap, teman-teman ya, adik-adik. Tapi yang ada jari yang saling mengerti. Tidak ada lagi kalau misalkan sedang meriung apa ya? Kalau misalkan sedang berkumpul, mereka asik dengan sendiri-sendirinya, asik dengan game online-nya, asik dengan gadgetnya. Tidak ada lagi sekarang, jarang ditemui ya. Seperti permainan petak umpet, main kelereng, terus apa lagi contoh budaya? Terus apa lagi? Oh, raya-raya. Terus apa lagi? Lompat tali, Bu. Lompat tali. Nah iya, itu termasuk budaya kita. Jadi luntur. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan budaya yang luntur ya. Nah, sedangkan kan di kalangan anak-anak itu adalah warisan. Kalau misalkan kita sebagai anak-anak kalian tidak bisa menjaga warisan budaya, siapa lagi? Ya.
Makanya kalian coba lihat, kalau di gambar pertama itu nggak seasik-asik ya, mereka saling menikmati permainannya. Ada yang ngumpet, ada yang lari tuh sampai ke hewannya juga ikut lari ya, mau ngumpet ya. Sedangkan di gambar kedua lihat, dia asik sendiri. Itu teman yang di belakangnya mungkin mau main, tapi si anak itu terlalu asik main gadget, permainan sampai lupa. Nah, itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman anak-anak? Paham. Nah, sekarang masuk ke permasalahan dalam pendidikan dan kebudayaan. Tadi sudah Ibu pantik sedikit ya, kalian sudah suruh mengamati. Nah, capek nggak? Jenuh nggak? Ngantuk nggak? Jenuh ya? Kita senam otak dulu sedikit ya. Kita joget-joget dulu sedikit. Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nah, ini Ibu punya senam otak. Kalian mengasah ke nanti kelincahan kalian. Ikutin gambarnya ya. Ikutin apa yang ada di video. Ayo. Iya. Nah, lagi. Permasalahan budaya yang pertama itu hilangnya identitas budaya. Nah, kenapa? Apa yang mempengaruhi hilangnya identitas budaya? Yang pertama itu adalah pengaruh globalisasi. Jadi, masuknya budaya asing melalui media, teknologi, dan gaya hidup modern sering menggeser budaya lokal. Betul ya? Jadi sekarang mah banyak budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia, jadi luntur budaya kita, kalah dengan budaya asing seperti itu. Terus kehilangan bahasa daerah. Nah, generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa daerah sehingga banyak bahasa lokal yang terancam punah. Seperti apa? Sekarang anak-anak sekarang sudah jarang menggunakan bahasa Sunda. Rata-ratanya menggunakan bahasa Indonesia. Seharusnya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya itu yaitu bahasa indungnya, ternyata bahasa Sunda. Itu harus dilestarikan, jangan sampai gugur bahasa kita itu ya. Terus yang terakhir, perubahan gaya hidup. Nilai-nilai tradisional mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi sekarang mah jarang sekali ya memakai baju kebaya atau misalkan memakai baju adat seperti itu. Jadi sekarang mah bangsa kita juga, bahasa Sunda juga, Indonesia juga banyak yang memakai apa ya segini teh nah yang ininya teh kelihatan kemana-mandinya. Nah, jadi sekarang
Ada yang mau membacakan? Tidak? Mau. Oke, Kak, silakan. Kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal, minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat, budaya lokal seringkali tidak dianggap sebagai prioritas pembangunan. Seni tradisional yang kurang diminati, kesenian tradisional seperti tari, musik, atau kerajinan sering dianggap ketinggalan zaman oleh generasi muda. Kurangnya penghargaan, banyak produk budaya lokal yang tidak dihargai di pasar global karena kalah bersaing dengan produk budaya lainnya. Oke, jadi sebab itu ada apa aja, Cina? Ada minimnya perhatian, lalu seni tradisional yang kurang diminati, yang ketiga kurangnya penghargaan. Lanjut. Ada nih dua lagi, lalu adanya minimnya penerus seni budaya. Nah, ini tuh banyak pelaku seni budaya tradisional yang tidak memiliki penerus. Bagi anak-anak muda lebih tertarik kepada bidang lain seperti yang tadi sudah dijelaskan, bajunya yang kurang jadi budaya luar itu cepat masuk di Indonesia lalu tidak menarik bagi generasi muda. Jadi generasi muda itu lebih ingin tahu generasi dari luar ya. Jadi keberagaman yang di Indonesia atau daerahnya masing-masing dia tidak mau menggayutnya. Jadi kurangnya rasa ingin tahu. Lalu ada minimnya pendidikan kebudayaan. Di sini ada kurikulum yang kurang mencakup budaya lokal. Seperti kurikulum itu kan semakin diperbaharui ya, Jadi semakin kurikulum diperbaharui itu semakin banyak budaya yang tertinggal. Jadi anak-anak muda itu kurang mengetahui ketika kurikulum dirubah atau diganti. Lalu yang kedua ada rendahnya kesadaran masyarakat. Ini itu adalah orang yang tidak memahami pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Jadi tidak hanya efek di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat juga anak-anak itu tidak belajar. Jadi karena masyarakatnya itu kurang mengetahui budaya-budayanya. Karena mungkin kebudayaan di negara kita itu sudah terkikis ya. Paham? Lanjut. Kenapa sih harus ada keberagaman di negara ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Karena ibu kalau dengan beragam itu semuanya menjadi indah. Ya, karena semuanya menjadi indah katanya indah ya. Nah, karena negara Indonesia itu memiliki warisan kebudayaan yang luhur dari nenek moyang dan perlu dilestarikan oleh anak dan cucu kita kelak. Maka dari itu, keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan bagi bangsa ini. Jadi penerus bangsa itu adalah kalian, anak-anak kecil ya. Kalian harus mencari tahu apa sih keberagaman yang ada di lingkungan daerah kalian itu. Jadi kalian tidak boleh tidak ingin tahu ya. Kalau misalkan lingkungan masyarakat kalian tidak tahu, boleh tanyakan ke orang tua. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di keluarga. Lalu di sini ada konsep-konsepnya nih keberagaman daerah itu. Yang pertama ada keberagaman rumah adat, yang kedua keberagaman tarian, dan yang ketiga ada keberagaman suku. Nah, keberagaman rumah adat ini, rumah adat itu adalah bangunannya dengan teknik yang sama dan generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunan ini juga ada berbeda-beda untuk setiap daerah. Contoh di sini ada rumah Jowo dari mana? Jawa Tengah. Lalu ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Lalu ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Lalu rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Coba kalian amati video berikut. Negara kita di Indonesia ini kaya loh, punya pemandangan alam yang indah, punya banyak suku dan budaya, juga punya banyak rumah adat. Ayo kita lihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Rumah Gadang. Rumah Gadang. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Sumatera Barat. Rumoh Aceh. Rumoh Aceh. Sesuai namanya, Rumoh Aceh ini adalah rumah adat yang ada di Aceh.
Rumah hubungan 5. Rumah hubungan 5. Rumah ini adalah rumah adat Bengkulu. Rumah Honai. Rumah Honai. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Papua, terutama wilayah gunungan. Rumah Kebaya. Rumah Kebaya. Rumah adat Kebaya ini adalah rumah adat orang Betawi. Sekarang Betawi ini dikenal dengan nama Jakarta. Rumah Tokona. Rumah Tokona. Rumah Tokona ini adalah rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Halo Sobat Mobi, negara kita di Indonesia. Sudah tahu ya, barusan ada rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ada banyak ya? Iya, Banyak. Bu. Sekarang kalian sudah tahu rumah itu ada banyak ya? Sudah Iya. tahu bentuknya seperti apa, terus rumah adat tersebut dari mananya. Baik, selanjutnya ini ada keberagaman tarian yang ada di Indonesia. Artinya, seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Lalu contohnya di sini ada tari saman dari Aceh, tari kecap dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Kita lihat video ini ya. Oke, dari beberapa tarian yang sudah ditampilkan oleh Ibu, apakah kalian pernah menari? Pernah. Tari apa? Tari Gapin, tari Saman, Tari Saman, Ibu. Aku sama suka. Mau lari lagi? Nanti sama lari sama Ibu ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke bagian selanjutnya, gimana, masih semangat? Coba kalau masih semangat diekspresikan. Tepuk semangat. Apalagi Desi paling semangat ya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan ada berbagai macam keragaman di Indonesia itu. Sekarang yang akan Ibu lanjutkan adalah keberagaman suku. Ada yang tahu tidak keberagaman suku itu apa? Suku itu apa sih? Sampai suku sampean sana ya sekadanya. Apa coba? Ada yang tahu tidak? Sampean. Boleh baca? Oke, boleh baca. Ya. Suku adalah kelompok masyarakat dengan kesamaan budaya, adat, bahasa, dan seringkali leluhur. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Contohnya ada suku Jawa, Jawa. Minang, Dayak, Toraja, dan lain-lain. Wah, jadi kasih tepuk hebat dulu buat kita atas segala yang dibacakan. Coba tepuk hebat. 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 Sudah berani. Betul sekali. Jadi keberagaman suku itu adalah bukan suku sampeannya, tapi keberagaman suku adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan adat, bahasa, juga budaya. Dan di Indonesia ini mempunyai sangat banyak sekali suku-suku itu, kurang lebih ada 300 suku. Ya, kita lanjutkan supaya tidak mengantuk. Sepertinya Ija sudah ngantuk ya. Kita bernyanyi. Bangsa Indonesia, Indonesia
Coba Ibu mau nanya, bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan tersebut? Ayo, siapa yang berani dan bisa? Ada yang tahu? Mencari tahu. Mencari tahu? Coba, ini sudah ada di atas. Coba Ibu mau bacakan sama Ija, boleh bacakan itu. Coba sudah ada. Cara kita melestarikan itu seperti apa sih? Menghormati tradisi dan adat istiadat setiap daerah, lalu mempelajari dan mengenal budaya lokal. Lalu yang terakhir ada mendukung seni dan kerajinan tradisional melalui Ya, di sini ada menghormati adat istiadat orang lain. Jadi maksud di sini itu jangan seperti ini. Misalkan nih, Nisa dari suku Sunda, terus Desi dari suku Minang. Jadi harus saling menghormati, tidak boleh saling ejek mengejek, tidak boleh sawur kata. Tidak boleh parasnya, tetapi tetap harus bersatu. Seperti semboyan negara kita apa? Nah, seperti semboyan negara kita, walaupun suku kita berbeda-beda, adat kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Setelah kita panjang lebar, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Siap? Siap! Ayo, Ibu bagikan. Nah, di sini kalian mengisi dulu nama, kemudian baca dengan baik apa perintahnya, dan kalian isi. Silakan. Gimana? Oh ya tuh, ya. Pintar deh sih. Ini yang lagi main game ini kan tidak boleh. Ya, Kurang ya dia. Ya, ya, kok. Ya. Gimana? Dea, ngerti? Ya. Gimana Ika? Siap. Gimana Ika? Kalau sudah, boleh kalian kumpulkan kembali. Jangan pakai nama ya. Kumpulkan kembali. Ini sama lainnya. Ya. Dikumpulkan. ini sudah. Terima kasih Eka. Nah, karena kalian sudah mengisi LKPD, sudah belajar dengan rajin, sekarang berarti waktunya. Betul, Ibu mau tanya nih, pembelajaran yang mana yang paling kalian sukai? Kalian. Oh, ketika keberagaman kalian. Kenapa? Karena aku pernah nari. Oh, pernah hari. Oh, hebat. Kalau masih yang mana? Kalau aku mau waktu itu ibu waktu yang kalau ada masalah yang tadi nih ibu yang Oh, iya. aku main HP yang Oh, jadi Desi nggak suka kalau Iya. temannya main HP terus ya? iya gitu ibu jadi luntur ibu jadi kacangnya soalnya aku udah suka mau main gitu ibu tali dia main temennya nggak mau. Iya. Kalau Inja yang mana yang paling disukai? Yang menghormati itu Bu. Oh yang iya, Ija sangat suka saling menghormati. Kalau dia Yang ada ketemu kulit. oh Ija katanya suka dibully. Siapa yang suka bully Ija? Ayo, ayo. Kalau saya yang mana? Yang suku Bu. Oh yang suka. Kenapa? Karena nyanyinya bersih. Oh asik nyanyinya. Kalau ini saya Yang senang. oh yang suka. Otaknya jadi sama sukanya karena gerak-gerak karena kenapa? Karena dia mah suka lagunya. Jadi perasaan kalian hari ini senang? Hebat. Sebelum kita pulang, ada tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah, oke? Oke. Dan sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Di dalam hati saja berdoanya ya. ya Sebentar. Ibu sambil dulu berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, yang duduknya rapi boleh pulang. Ibu